Antum tahu nggak di hari ini tanggal 22 Oktober apa yang spesial daripada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Hari ini tanggal 22 Oktober 2025, spesial sekali bagi kita semua. Terkhusus lagi santri-santri Dalwa, karena hari ini adalah Hari Santri. Seperti biasa di Hal Tarif, kita akan mengeksekusi mereka-mereka. Kita akan beri pertanyaan kepada mereka tentang Hari Santri. Apakah mereka bangga atau apa perasaan mereka menjadi santri? Bagi teman-teman Hal Tarif yang merasa penasaran, ayo ikuti saya. Kita akan tanya-tanya habis ini kepada santri Dalwa khususnya ya. Ayo kalian tetap di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Oke sahabat Hal Tarif, sekarang kita bersama dengan kawan kita yang keren sekali gayanya. Nani? Namanya siapa? Nopal. Nopal? Iya. Nama panjang? Raihan Nopal. Raihan Nopal. Dari? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Sebelum kita kemana-mana, pertama-tama kita harus kenalan dulu. Nama antum siapa? Nama Al-Fakir Bayu Sofi Pramudia dari Medan. Dari Medan. Ya. Nama antum siapa? Muhammad Nuhrayan. Muhammad Nuhrayan. Dari mana? Dari Lumajang. 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 Antum tahu nggak di hari ini tanggal 22 Oktober apa yang spesial daripada hari ini? Harusnya kita sebagai santri wajib mengetahui, dan ini adalah hari di mana santri itu berhasil berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya dan integritas pada umumnya. Oh iya, berarti intinya hari ini adalah hari yang santri. sangat spesial. Hari santri ya. Sekarang udah jalan mondok berapa tahun? Jalan 7 tahun. 7 tahun? Alhamdulillah. 7 tahun ya? 7 tahun. Itu kan udah lumayan lama ya, 7 tahun ya. Dan dia adalah sama seperti kita, santri. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun? Oke. Udah mondok 4 tahun di sini ya? Iya. Alhamdulillah. Antum udah berapa tahun menjadi santri? Al-Fakir sekarang berjalan 5 tahun menjadi santri. 5 tahun. Jadi bangganya jadi santri itu apa? Suatu kebanggaan menjadi santri itu adalah di mana kita diajarkan menjadi manusia yang bisa bersifat seperti tanah. Menurut Al-Fakir itu adalah hal yang memang seharusnya santri itu miliki, di mana tanah itu diludahin, diinjak ketika itu, bahkan sekalipun disambar petir. Ketika itu tanah mampu menetralisasi apa yang harusnya dia benci. Dari 7 tahun ente jadi santri ini, hal yang paling membanggakan atau yang bikin ente bangga jadi santri dan ingin jadi santri terus itu apa? Memandang guru dalam keadaan senyum dan menjadi bukti bahwa beliau ridho kepada kita. Itu yang bikin ente bangga jadi santri ya? Ya. Dari 4 tahun nih, lama juga kan? Nah, Yang paling membanggakan menjadi santri itu apa? santri. Santri ini kita mengajarkan kesabaran, ketaatan, beserta kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Nah, Oh iya, Masya Allah. Nanti kalau udah lulus pondok di sini, rencana ke depan plannya mau gimana? Harapan besar itu adalah bagaimana santri itu mampu menjadi mahasiswa yang santri, santri yang mahasiswa, yaitu mampu menyatukan antara pemikiran barat dengan pemikiran Islam, bagaimana harusnya islamisasi itu berjalan. Gitu ya. Kalau misalkan nanti udah lulus dan nggak jadi santri lagi lah, kira-kira plannya mau ngapain? tentunya mengabdi kepada umat, ya bisa dengan mengajar, yang terutama mengajar itu berdakwah. Mengajar ya, berdakwah. Ya. Jadi masih ada hubungannya dengan santri. Ya. Karena santri itu adalah spesial sekali ya. Ya. Nanti kalau udah lulus dari pondok,
nggak jadi santri, kira-kira masih bangga atau mau jadi apa gitu? Jadi Ustadz. Jadi Ustadz. Oke, tapi moto saya itu ialah maziltu thaliban. Allah, keren. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Santri, S-nya apa? Santri, S-nya ialah sabar. Sabar. Ya. Kalau A-nya? A, amanah. N? N, niat yang tulus. T. T, tawadu. R? R, rajin. Itu tak? I, terakhir yang I. Aduh, susah ini. Apa tuh? Ikhlas, walaupun dia sama dengan yang lain, nggak apa-apa dah. Karena ente santri harus sabar, walaupun dia dengan yang lain ya. Ya, harus sabar. Nanti masih ada yang lain lagi. Tahu nggak kepanjangannya santri itu apa? Ya, santri mungkin sabar dan anti baper dan N. no males. No males. Oke. T. T, tidak melanggar. Oke. R. R, rapi. Terakhir I. Iya. I, selalu ingat dengan pesan guru dan orang tua. Masya Allah jawaban antum. Terus pertanyaan terakhir nih. Santri itu sendiri, santri dari kata santri itu tahu nggak kepanjangannya? Kalau santri itu kita perincikan itu, sin itu adalah salikun ilal akhirah. Tanya itu adalah tarkul ma'asi. Ro-nya itu adalah raghibun fil khairat. Kemudian ya-nya itu adalah yarjus salama fid dini wad dunya wal akhirah. Masya Allah, jawaban antum sempurna sekali. Itu menunjukkan antum ini adalah santri sejati. Allah, terima kasih untuk waktunya. Kita mohon maaf karena mengganggu waktu antum ya. Terima kasih. Nah, bagi pemirsa yang masih penasaran dengan makna santri yang sebenarnya, bisa ikuti kita di video selanjutnya. Kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz kita lewat video berikut ini. Saya Muhammad Santri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan santri seluruh tanah air, kita sekarang ada pada Hari Santri Nasional, tepatnya tanggal 22 Oktober. Kenapa dikatakan Hari Santri? Dulu dilatar belakangi oleh setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata penjajah khususnya Belanda tidak serta-merta hengkang dari tanah Indonesia ini yang baru saja dimerdekakan. Maka kemudian mereka membonceng atau mengikuti atau ikut bersama pasukan Inggris Nika yang ingin datang ke Indonesia dalam rangka untuk mengambil alih sementara pada masa transisi ini. Itu kemudian digunakan kesempatan oleh Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ternyata mereka sangat menikmati menguras seluruh sumber daya, sumber alam Indonesia yang dibawa kepada negaranya. Indonesia begitu sengsara, kebodohan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Maka kemudian para kiai, para ulama, dan para tokoh bangsa yang pada saat itu salah satu yang dipopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama yang luar biasa cintanya kepada tanah air, yang bersama kaum santri dan ulama-ulama yang lain kemudian untuk menyemangati mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang isinya antara lain adalah untuk memberikan hukuman kepada penjajah agar mereka hengkang dari bumi Indonesia dengan cara memberikan fatwa hukuman mati atau fatwa fardu ain, membunuh melawan penjajah dan membunuh dan menyingkirkan orang-orang yang berkhianat
atau membantu pada penjajah. Dengan semangat itulah, dengan resolusi jihad itulah, kemudian bangkitlah pemuda Indonesia, bangkitlah kaum santri, khususnya arek-arek Surabaya, Jawa Timur, yang dibantu oleh beberapa pondok pesantren datang berduyun-duyun ke Surabaya. Konon mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mereka untuk menghadang kesombongan Nika bersama Belanda. Ternyata Nika memiliki kekuatan yang luar biasa. Pesawat tempurnya Jenderal Malabi yang sangat terkenal. Maka semangat arek-arek Surabaya, semangat kaum santri, semangat santri Indonesia melebihi kekuatan Nika, melebihi kekuatan pasukan Inggris, bahkan melebihi kehebatan Jenderal Malabi. Ternyata jenderal yang hebat itu harus tumbang dan meninggal dunia di Surabaya, dilawan oleh kaum santri. Maka semangat santri itu kemudian diabadikan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Apa artinya semua ini? Ternyata peran umat Islam Indonesia, peran para kiai, peran para tokoh agama, peran para santri adalah sangat besar dan terlalu besar untuk Indonesia. Maka pada tahun ini yang sudah lebih dari 78 tahun atau 80 tahun kita merdeka ini, maka bangkitlah kaum santri. Tentu penjajahan tidak sama dengan penjajahan yang tahun-tahun yang dulu orang-orang tua kita menghadapinya. Tapi hari ini santri harus hebat, harus berilmu, harus memiliki kealiman, faqih fiddin, memiliki akhlak mulia, memiliki wawasan yang luar biasa, memiliki cinta tanah air, memiliki akhlak dan adab yang dapat dicontoh. Maka Indonesia tidak akan bisa hebat tanpa kebangkitan kaum santri. Saatnya kaum santri, pemuda Indonesia, generasi emas Indonesia harus kembali memegang negerinya sendiri. Pada akhirnya, ayo kami mengajak kawan-kawan santri kembali ke ilmu, kembali kepada pondok pesantren, menjadi anak-anak santri yang berakhlak mulia, beradab, hormat kepada guru dan asatidnya, hormat kepada tokoh-tokoh bangsanya, hormat kepada ulama, dan membantu penuh cinta tanah air agar Indonesia kembali bangkit dan berjaya menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Selamat Hari Santri dan bangkitlah kawan-kawan santri Indonesia untuk pengabdian terbaik dengan akhlak dan adab. Dari kami sampaikan selamat Hari Santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kita semua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi bahagia mendapatkan kita semua menjadi umatnya yang terbaik. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari, karena di atas gak ada sinyal. Tolong semapi di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa dikenal. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Blinkos. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus.
Handy Talkie. Koneksi nyata dimanapun kamu berada.